Karena di video sebelumnya gue udah bahas tentang apa sih itu akne konglobata dan kisah hidup gue selama gue kena akne konglobata. Di video kali ini gue mau bahas tentang obat-obat apa aja yang udah gue konsumsi sampai saat ini atau selama gue berjerawat gitu ya. Karena banyak banget yang nanya, "Bang, lu udah pernah minum obat ini belum?" Atau "Lu udah pernah minum obat itu belum?" gitu. Daripada gue jawab satu-satu ya, mending gue buat video khusus kali ini. Jadi pertama gue mau bahas obat apa aja yang udah gue konsumsi selama gue berjerawat. Bentar, gue liat kontekan gue sih, karena banyak banget obat yang udah gue pernah minum. Oke, yang pertama adalah gue pernah jadi vegetarian selama 1 bulan. Nah, banyak orang yang bilang jerawatan itu karena lu kebanyakan makan daging, karena lu kebanyakan makan yang berminyak, karena daging itu full of protein gitu kan, full of lemak gitu. Jadi kalau lu stop makan lemak, lu stop makan protein, jerawat katanya bisa sembuh. Oke, gue coba, nggak ada salahnya dong. Oke, gue vegetarian lah 1 bulan, jadi gue cuma makan sayur. Gue inget banget tuh, dulu gue cuma makan nasi capcay, gue cuma makan nasi pakai saladnya Hokben, gue cuma rendang dari jamur, gue juga pernah cobain. Pokoknya itu gue cobain semuanya demi gue pengen sembuh gitu. Dan hasilnya apa? Selama sebulan gue vegetarian, nothing change, nggak ada yang berubah. Malah menurut gue lebih parah ya. Karena kenapa? Tubuh kita ini kadang butuh protein dan lemak juga sih kadang. Kalau misalnya kita terlalu nggak imbang, cuma makan sayur doang, malah jadinya nggak balance gitu. Jadi, gue nggak tahu ya. Kalau misalnya kalian ada yang vegan terus jerawat kalian sembuh ya, mungkin itu works for you, but it doesn't work for me. Yang kedua, gue juga pernah makan empedu ular. Nah, jadi banyak banget yang ngerekomendasiin empedu ular tuh bagus banget untuk penyakit kulit, termasuk keluarga gue. Oke lah, gue pertama takut kan, gila makan empedu ular serem banget gitu. Tapi gimana, namanya udah pasrah gitu kan, udah pasrah. Ya udah akhirnya gue waktu itu ke Jakarta sama keluarga gue, kita makan empedu ular. Itu selama 4 kali apa 5 kali gue lupa, berarti seling berapa minggu gitu gue makan empedu ular. Jadi empedu ular tuh besarnya tuh seperti segini kali ya, jadi kayak vitamin lah, sebesar vitamin gitu. Nah, rasanya apa? Sebenarnya nggak ada rasa. Empedu ular tuh sebenarnya nggak ada rasa karena minumnya sama madu kan, jadi nggak ada rasa, tinggal lo telan gitu. Kecuali kalau lo buka, lo aduk gitu ya, kalau minum darahnya, nah mungkin tuh ada rasa. Cuman kalau langsung tenggak kayak gue itu, yang kayak ada di video yang gue kasih ini, itu nggak ada rasa sama sekali. Jadi menurut gue ya nggak serem-serem banget sih sebenarnya makan empedu ular. Cuman serem pas ya ularnya dibunuh itu itu aja yang bikin serem. Oke, berhasil nggak setelah makan empedu ular? Setelah gue makan empedu ular, yang gue rasain muka gue jadi panas banget ya, karena empedu ular tuh panas. Jadi memang harus hati-hati, kalian nggak boleh sembarangan juga. Setelah gue makan empedu ular, muka gue jadi panas banget dan gue mimisan. Ya, ini yang pertama kali gue ingat. Setelah gue makan empedu ular, siang besoknya gue langsung mimisan parah karena panas banget dan muka gue kering banget gitu. Nah, itu pertama kali. Tapi setelah kedua ketiga sih nggak terlalu sih, mungkin muka gue udah biasa. Kalau misalnya ada perubahan, memang ada perubahan. Jadi jerawat gue mungkin lebih apa ya, lebih kalem coy, lebih kalem, lebih mereda lah, bisa bilang level parahnya tuh lebih mereda gitu. Tapi apakah sembuh total? Enggak. Menurut gue empedu ular juga bagus ya sebenarnya, nggak untuk jerawat pun, untuk kulit sebenarnya bagus. Banyak pun artis yang minum kok ya, udah banyak mereka untuk kulit kesehatan ya, itu nggak masalah. Kalau kalian mau coba ya nggak masalah. Tapi di kasus gua, apakah menyembuhkan secara total? Enggak. Jadi ya makanya gue udah stres banget sih, udah sampai empedu ular gue minum nggak berhasil juga gitu kan. Apa nggak sedih? Ketiga juga gue pernah minum jamu. Nah, jadi jamu ini tuh dia jamu saset buatan Sido Muncul. Gue kasih lihat fotonya ini, jamu dari Sido Muncul. Ini jamu super pahit yang pernah gue minum dalam hidup gue. Gue nggak bohong, gue nggak bercanda. Ini jamu menurut gue tingkat pahitnya nggak ada yang ngalahin jamu ini lah. Gue udah cobain segala minuman yang pahit-pahit lah, obat apa, nggak ada yang ngalahin jamu ini pahit nih. Ini jadi jamu ini pahit banget, pahitnya itu bener-bener Tapi gue waktu itu minum hampir sekitar berapa saset ya, gue minum hampir sampai 2 kotak apa, karena mau nggak mau gitu loh, karena gue udah pasrah gitu. Gue semua cara itu udah gue cobain, sampai gue minum tuh udah pengen nangis kali rasanya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa search di Topet, belilah 1 saset ya, jajal sendiri.
4, gue juga pernah coba stop makan junk food sama telur. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya, junk food dan telur itu ya itu lemak dan hormon sebenarnya. Kalau misalnya kalian stop makan itu ya logikanya ya itu bakal mereda tingkat hormon di tubuh kalian, tubuh lu gitu. Ya gue coba stop makan junk food dan telur, dan nggak ada salahnya juga sih. Sampai sekarang pun gue udah stop makan junk food dan telur gitu, karena telur gue mungkin sedikit alergi. Dan nggak berhasil juga sih sebenarnya. Gue tetap jerawatan, tetap bengkak-bengkak juga. Jadi meskipun gue itu udah makan sehat, gue cuma makan sayur, pokoknya gue tuh udah makan sehat banget dan nggak makan gorengan, nggak makan, tetap nggak berhasil juga. Kelima, gue juga pernah coba namanya isotretinoin ya. Ini yang udah gue bahas juga di video sebelumnya. Jadi isotretinoin yang gue minum itu ada 2 tablet. Ada 2 tablet. Nah ini 2 tablet ini sama isinya, cuman ini beda dosis doang. Yang satu 10 mg, yang satu 20 mg. Jadi yang hijau 10, yang biru 20. Nah ini gue beli di waktu gue ke Penang. Jadi gue kan pernah berobat di Penang nih, di salah satu rumah sakit di Penang, dan dokter itu ngasih isotretinoin. Yang nggak kaget lagi ya, emang gue berharap gue mau minum ini. Nah tapi bedanya isotretinoin yang dikasih di luar negeri itu agak beda sama yang dikasih di Indonesia. Di luar negeri itu 20 mg, 20 mg itu udah gede banget. Jadi gue dikasih yang biru ini itu udah paling gede katanya. Padahal menurut gue masih cemen banget 20 mg. Lu kalau search di YouTube, orang-orang bule, orang-orang US minum isotretinoin itu bisa 30-60 mg. Itu gila banget sih. Makanya mereka mimisan parah banget. Nah ini isotretinoin guys. Ini kalau kalian lihat tahun 2019. Ada kelihatan nggak? Nih gue jadi beauty vlogger. 2019, nah ini juga 2019. Nah, jadi gue 2019 nih masih minum isotretinoin selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun full, setiap hari 1 butir isotretinoin. Gak pernah lupa gue. Karena kenapa? Gue pengen sembuh. Simpel itu aja. Oke, isotretinoin ini banyak banget yang nanya dan banyak banget yang coba. Sebenarnya works nggak? Gue bisa bilang bagus, isotretinoin ini bagus. Cuman balik lagi ke masing-masing ke kalian. Ada yang cocok-cocokan. Sebenarnya isotretinoin ini cocok-cocokan. Nah, buat gue cocok nggak? Bisa dibilang lumayan cocok. Jadi setelah gue minum isotretinoin ini, jerawat gue lebih kering, nggak bengkak-bengkak, nggak pendarahan, kering. Tapi masih hitam, masih ada gejolak-gejolak gitu lah, masih kayak nggak datar muka gue. Jadi ini membantu banget, isotretinoin ini membantu banget. Tapi yang harus lo consider juga adalah efek sampingnya. Efek sampingnya ini menurut gue gila. Jadi kalau minum isotretinoin, yang udah pasti lo alamin adalah bibir lo itu kering banget. Selama 1 tahun, gue ke sekolah itu gue harus pakai lip gloss. Lo bisa tanya teman-teman gue di SMA. Kalau gue nggak pakai lip gloss, bibir gue bisa pecah gitu. Makan sakit, telan ludah sakit, minum sakit. Jadi setiap hari gue bukannya pakai pomade, gue bukannya pakai minyak rambut, gue pakai lip gloss sebelum sekolah. Dan juga isotretinoin ini bakal buat lo mimisan. Jadi mimisannya itu bukan mimisan yang biasa ya. Mimisannya itu parah gitu, darahnya banyak banget. Gue seminggu itu mungkin bisa sekitar 2-4 kali mimisan. Dan itu parah gitu loh, darahnya tuh ngucur. Soalnya memang obat ini panas banget. Makanya gue nyaranin, cuman kalian harus consider juga efek sampingnya. Kalau misalnya kalian nggak kuat, jangan diminum. Dan juga yang gue rasain dari isotretinoin ini, gue jadi lebih suka emosi gue jadi lebih nggak kekontrol sih. Karena emang ini obat itu kayak nge-stop hormon, salah satu hormon dari tubuh kita yang membuat jerawat, di stop hormonnya. Jadi kayak nggak balance lah gitu. Jadi secara mental juga nggak bagus. Gue lebih suka depresi, gue lebih suka marah gitu ya. Ini memang obat ini tuh bisa bagus banget, tapi ya lo harus bayar juga. There's something you must pay. Jadi ya sebelum lo coba isotretinoin, lebih baik lo ngobrol dulu lah sama teman keluarga lo, apakah worth it. Ya kalau gue bilang worth it apa enggak, setelah gue pikir-pikir, kalau ada obat lain sih gue cari obat lain sih. Tapi ya karena gue waktu itu udah nggak tahu mau minum apa, dan gue search di Google semua orang yang sembuh, orang-orang yang kena pengobatan minumnya isotretinoin, ya gue mau nggak mau coba dong. Gue coba selama 1 tahun, dan menariknya
setelah 1 tahun full pun jerawat gue sebenarnya nggak sembuh-sembuh banget. Ini gue minum 2019 kan. Kalau kalian lihat foto gue 2020 itu pun masih ya dibilang parah enggak, cuman masih bengkak, masih item-item gitu lah. Jadi nggak bener-bener sembuh lo jadi nggak ada jerawat gitu, enggak. Nah itu isotretinoin guys. Banyak banget yang nanya. Oke, obat selanjutnya adalah gue nggak keluar rumah hampir selama 2 tahun. What? Yes. Jadi gue nggak keluar rumah selama gue jerawatan. Dan sampai sekarang kayaknya udah hampir 2 tahun ya. Dan makanya gue bilang jerawat ini malah bikin gue jadi namanya introvert ya. Karena gue selama ini di rumah terus hampir selama 2 tahun. Dan kulit gue tuh jadi putih banget. Karena gue nggak pernah keluar rumah gitu selama gue jerawatan. Gue nggak keluar rumah biar apa ya, biar nggak kena debu, biar nggak kotor gitu kan. Selanjutnya gue juga pakai namanya obat salep ya, salep dokter kulit itu udah pasti lah. Kalau kalian ke dokter kulit kan pasti dikasih obat salep. Nah, obat salep apapun lah, itu gue udah pernah coba lah. Ibaratnya segala jenis obat salep gue udah pernah coba. Dan gue bukannya mau menjatuhkan profesi dokter kulit ya, tapi menurut gue salep-salep gini buat kasus gue ya nggak works man. Karena menurut gue malah membuat lo ketergantungan dan malah membuat lo parah gitu. Kayak lo dikasih salep sama dokter, lo dikasih sabun muka sama dokter, lo dikasih masker sama dokter, yang ada lo ketergantungan sama dokter itu gitu kan. Makanya gue setelah gue sadar gitu, gue stop gitu. Gue nggak mau pakai sabun muka dari dokter, gue nggak mau pakai salep sama dari dokter. Gue udah bilang sama orang tua gue cuma pengen pakai sabun muka Cetaphil. Karena apa? Gue nggak mau ketergantungan sama itu produk gitu loh, ya kan? Ngapain jerawat lo nggak sembuh tapi lo ketergantungan malah sama dokter itu gitu loh. Dan juga di dokter kulit gue pernah disuntik antibiotik dosis paling tinggi waktu itu kata dokter gue selama 1 minggu full. Jadi itu gue masih sekolah, masih SMA. Jadi setiap gue pulang sekolah, gue ke tempat dokter gue dan gue disuntik kayak disuntik gitu ya di rumah sakit kayak di opnam gitu ya, setengah jam lah disuntik antibiotik dosis paling tinggi. Buat apa? Buat meredakan peradangan jerawat gue. Lu bayangin sampai segitunya. Lu penyakit lu di sini tapi lu disuntik antibiotik gitu. Lu bayanginnya separah apa berarti kan kondisi gue. Itu parah banget. Makanya gue sampai gila ya, ini penyakit gue hilang sampai gue disuntik loh antibiotik dosis paling tinggi. Gue makanya sampai situ pun gue udah bingung lah mau ngapain lagi. Nah jadi itulah obat-obat yang pernah gue pakai, treatment yang udah pernah gue jalanin. Jadi obat yang bisa membuat lo sembuh dari jerawat secara permanen adalah